berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Kimson Sianturi, ingin menemani saudara beberapa menit ke depan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan Maha Pengampun. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami selalu bersedia hidup kami, hati kami untuk diajar oleh kebenaran firman Allah. Berbicaralah lewat hamba-Mu, pakailah bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Hari ini pelajaran kita adalah tentang Tuhan Maha Pengampun. Sebelumnya kita dengarkan ayat firman Tuhan dari Imamat pasal 5 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel kalau mereka berdosa, maka mereka harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa, yaitu seekor betina dari domba atau kambing sebagai korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian terhadap orang yang berdosa itu. Kita bersyukur di zaman ini karena kita tidak perlu lagi melakukan seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Kalau kita berdosa, harus membeli seekor domba, seekor kambing, kita sembelih, baru kita korbankan kepada Allah. Karena penghapus dosa itu sudah datang ke dunia ini. Siapakah penghapus dosa manusia? Yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dia sudah memberikan nyawanya, korbannya. Tadinya domba, tetapi Yesus telah menggantikan dirinya. Dia disalibkan dan dia menyerahkan nyawanya bagiku dan bagimu. Sehingga dosa apapun yang kita lakukan, yang sudah pernah kita lakukan, kalau kita datang mohon pengampunan akan dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Saudaraku, mengampuni dosa itu penting. Karena kalau orang dosanya tidak diampuni, maka dia akan masuk ke dalam penghukuman. Karena manusia yang tidak diampuni dosanya, mereka adalah seteru Allah. Mereka akan dibinasakan Tuhan di neraka yang kekal. Manusia pertama, Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu, maka kemuliaan Allah hilang. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi nilai dan harga kita. Seluruh manusia menjadi orang berdosa. Tetapi oleh satu orang, satu pribadi, yaitu pribadi Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib dan dia berkata sudah selesai, maka kita pun yang menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita diampuni Tuhan dosa-dosanya. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, bagaimana dengan kita kepada saudara kita? Saudara kita seringkali berbuat salah, seringkali terlanjur melukai hati kita, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Banyak orang Kristen, dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan, tetapi tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Kalau ada kesalahan saudara-saudaranya, dihitung-hitung. Enak banget loh, kau ku ampuni, sementara saya masih sakit hati. Memang kalau kita salah ngomong, kalau kita salah bicara, akan membuat orang terluka, orang menjadi sakit hati. Itu sebabnya kita perlu menjaga hidup kita. Kata-kata kita jangan sampai melukai hati orang, jangan sampai melukai perasaan orang. Tetapi kalau sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan belajar seperti Allah telah mengampuni kita, maka saudara juga harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita yang berdosa, kalau kita mengaku segala kesalahan kita itu, Tuhan setia dan adil. Tuhan tidak pernah menolak kita, saudaraku. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa indah kasih Tuhan. Tetapi kalau kita ditanya, mau nggak mengampuni kesalahan saudara-saudaramu? Abangmu yang menyakitimu, adik perempuanmu yang menyakitimu, tetanggamu, orang terdekatmu, siapapun itu yang pernah melukai perasaanmu, yang telah merendahkan harga dirimu, maka lapangkanlah hatimu untuk menerima mereka kembali dan mengampuninya dan melupakan semua kesalahan itu dan berdoa buat mereka supaya juga mereka bertobat dan diberkati Tuhan. Saudaraku, tidak mudah mengampuni, tetapi tidak ada alasan kita tidak mengampuni. Sebagai orang Kristen yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, di mana Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita, maka saudara juga harus memberikan hidup yang sama, memiliki keteladanan, meneladani Kristus yang sudah mengampunimu, maka engkau juga harus mengampuni segala kesalahan saudara. Bisa atau tidak? Kalau engkau mengandalkan egomu, hatimu, perasaanmu, mungkin akan berkata, tidak, mana mungkin aku bisa mengampuni dia. Tetapi karena engkau sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka saudara harus bisa mengampuni saudaramu. Harus bisa berkata dalam hatimu, aku sudah mengampunimu. Berdamai dengan mereka. Saudara tahu di dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang berdamai, yang mengampuni kesalahan orang, maka di dalam hatinya ada damai sejahtera, ada ketenangan. Mau nggak saudara hidup tanpa damai? Tidak mungkin ada damai di dalam hatimu kalau engkau tidak memberikan atau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Tetapi kalau engkau mengampuni kesalahan orang lain, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi damai sejahtera yang dari Tuhan itu masuk dalam hati. Jadi apa yang kita lakukan? Kristus sudah mengampuni kita karena kita mengaku dosa. Dan kalau ada orang lain berbuat salah kepadamu, bukalah lebar-lebar hatimu, hati yang mengampuni. Lepaskan pengampunan, saudaraku, supaya tidak ada akar kepahitan, supaya saudara menjadi anak-anak Allah. Lewat itulah kita bisa bersaksi kepada dunia ini bahwa saudara adalah anak-anak Allah, karena saudara menjadi orang Kristen pembawa damai. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran begitu indah, tetapi seringkali kami menolak. Tetapi firman Tuhan yang mengajarkan kami hari ini, supaya kami berdamai dengan semua orang, karena Bapa di surga sudah mengampuni dosa kami sudah diterima sebagai anak-anaknya, dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya damai sejahtera turun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, haleluya.